di sebuah data. Nah, lalu kalian dapat membuat diagram dan menyimpulkan bagaimana langkah-langkah membuat diagram gambar dengan benar. Nah, dari pelajaran ini kalian itu dapat mengumpulkan atau membuat data, baik itu data apapun, data tinggi badan misalnya, data berat badan, habis itu data apa lagi? Data nomor sepatu, pokoknya sebuah data kalian kumpulkan dan kalian buat ke dalam apa Umi? Kalian paham memasukkan ke dalam tabel, dan kalian juga bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari data kalian itu. Paham? Oke, ayo coba. Ayo coba dibuka halaman 228. Mau mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data sebuah data itu ada 3 caranya. Yang pertama itu apa? Wawancara. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, uji penelitian. Nah, wawancara ini artinya kalian bertanya langsung ke orangnya. Jadi apa yang perlu kalian buat? Misalnya kalian mau buat data tinggi badan atau data berat badan, tanya langsung ke temannya. Kalau menjelaskan buat data tentang tinggi badan seluruh siswa kelas 5C. Berarti kalian masing-masing kalian itu tanya, lakukan wawancara, tanyain satu-satu. Gitu. Itu namanya wawancara. Nanti kita langsung komunikasi dengan orang. Iya, benar, dengan orang. Nah, kalau kuesioner gimana? Kita kasih lembaran soal atau lembaran jawaban. Jadi di situ ada tinggi badan. Kalian kuesioner kalau soal tinggi badan, nama gini. Selebaran kertas kan? Nama, tinggi badan, kelas, sekolah, itulah misalnya kan. Nah, ini nanti di print, dikasih sama teman-temannya, isi ya gitu. Nah, aku kasih waktu 5 menit nanti baru kalian ambil semua kertasnya lagi. Itu namanya kuesioner. Nah, yang ketiga itu namanya penelitian. Kuesioner nanti berarti membagi kertas, ya kan? Penelitian berarti kita langsung uji langsung ke lapangan. Artinya apa? Kalau misalnya mau tinggi badan, kalian langsung uji. Ayo sini mulai dari Naura, ukur pakai meteran. Oke, catat berapa. Lanjut Nadia, ukur. Itu namanya penelitian. Jadi kita yang langsung menguji dia. Nggak kita tanya-tanya, nggak kita suruh isi apapun dia. Paham? Paham. Oke. Terus yang kedua itu ada yang namanya mengolah data. Oke. Ini apa bisa? Nah, misalnya mengolah data itu gimana, Umi? Mengolah data. Nah, misalnya udah dapatlah tadi datanya. Dan
bentuk sentimeter. Nah, misalnya ini kan arga, kan nama abjad pertama arga kan. Habis arga siapa? Saima. Saima berapa kira-kira tingginya? 50. Ya kan? Habis itu siapa lagi? Habis Saima siapa lagi? Nadila. Misalnya Nadila itu 55. Habis itu Naura misalnya. Habis itu siapa lagi? Pilar mungkin 70 atau Rafi 100. Habis itu Ojil 35, ya kan? Nah, udah. Ini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini untuk 7 orang. Udah, nak? Jangan ketawa. Udah dapat datanya. Ini kan kalian catat, ya kan? Tinggi badan kalian catat. Tahu berapa ini? Sekian. Kalau pakai wawancara. Kalau kita pakai kuesioner berarti kalian kasih sembarangan. Nah, setelah nanti dapat semua, cara mengumpulkan data kalian sudah selesai. Kan sambil mengumpulkan data kan sambil kalian catat. Ya kan? Misalnya, apa Umi data yang akan kami cari Umi? Ini jumlah saudara. Nah, ceritanya lawan-lawannya nih. Nah, berapa jumlah saudaramu? 0. Naila Sahara berapa saudara? 2. Pilar berapa saudara? 6 mungkin atau 5, ya kan? Kezia 10, ya kan? Jadi nanti dicatat, dicatat. Udah, sudah dicatat, baru kita masukkan tabel. Tabelnya transparan ini. Ini kami ditindak ya. Dan, nah ini, jadi tabelnya nggak usah ada nama. Berarti ini apa? Tabel ini data tentang apa? Inilah yang namanya data. Paham sampai sini nak? Paham? Ini namanya data. Udah. Berarti di sini kita buat apa? Berat badan, tinggi badan Ojil, tinggi badan. Lalu sampingnya apa? Enggak, frekuensi. Jangan sampai tulus. Frekuensi. Frekuensi itu apa? Artinya banyak data yang muncul atau banyak data. Udah Ojil bilang? Udah tinggi badan. Nah, yang pertama. Nah, kalau sudah masukkan ke tabel, usahakan dia berurut dari yang paling rendah. Bukan dari paling yang pertama, dari yang paling rendah. Sudah? Nanti mengurutkannya itu harus dari yang paling kecil. Yang paling kecil berapa? 35. Lalu 40. Nah, frekuensi itu banyak data yang muncul. Coba lihat, 35 ada berapa kali? Cuma 1. Oke, 1. Lalu
Coba buka halaman 232. Nah, itu ada namanya membuat tabel frekuensi. Yang pertama dulu ada data kan? 2101000 itu apa Umi kosong? Artinya itu kan data apa? Banyak saudara. Nah, artinya yang kosong itu apa Umi? Anak tunggal. Sudah nak, berarti dia tidak punya saudara. Nah, ada yang 2 bersaudara, ada yang 1 bersaudara, ada yang 0 bersaudara. Sudah? Nah, jadi Mi 0 dibuat tetap. Kenapa? Itu menandakan bahwasannya dia anak tunggal. Kalau angka 1 Mi berarti 1 saudaranya, 2 berarti anak mamanya, ya kan? Nah, paham? Paham kan? Menurut data itu kan? Nah, lalu kita lihat tabel yang di samping. Umi, kok ada yang namanya turus? Apa itu turus? Turus itu seperti apa ya? Garis bilangan. Kalau Umi bilang itu garis bilangan supaya enak ingatnya. Garisnya data. Jadi ketika kita menghitung, coba di sini ya. Seperti contoh yang tinggi badan tadi. Atau yang berat badan. Atau yang itu. Jumlah saudara coba. Jumlah saudara. Turus. Baru frekuensi, ya kan? Oke, coba berapa bersaudara? 0, 1, 2, 3, terus 4. Yang paling tinggi 4. Oke, kita buat tabelnya dulu. Nah, setelah kita membaca data, nah kita buat tabel. Ubah ke tabelnya dulu. Sudah? Berapa turusnya? Lihat, ada berapa kali kalian jumpa. Misalnya, kalian mulai dari awal kan? 2, 1, 0. Jumpa 0, 1. Jumpa pertama kali 0, maka turus. Taruh 1, sam. Udah, artinya kan udah jumpa 1, apa 0. Ya kan? Baca lagi datanya, jumpa lagi angka 0, tulis lagi 2. Baca lagi, ada lagi 3. Begitu selanjutnya ada berapa? 4. Nah, yang kelima, perhatikan. Yang kelima dia dicoret. Artinya dia sudah menjadi satu kelompok. Satu kelompok turus itu nilainya 5. Dan baca lagi, jumpa lagi Umi 1, 2, 3, 4. Umi udah habis. Cuma 4, gimana? Nggak apa-apa. Jangan tambah-tambahin biar genap jadi 5 lah Umi, jangan. Nggak boleh nah. Sudah? Jadi yang nomor 1 begitu, kalau dia 1 bersaudara. Setiap kalian jumpa angka 1 ketika membaca data, tulis di sini turusnya 1, 1, 1. Yang kelima coret. Udah, apa fungsinya turus ini Umi? Supaya kita tidak hilang, kita tidak silap. Ketika membaca data itu kan banyak kan datanya kan? Banyak kan? Nah, kalau kita baca 1, 2, 3, 4, 5, kadang mungkin bisa hilang. Yang aturan ada 9, kalian buat 8. Inilah guna turus ini. Jadi setiap jumlah coret 1. Setiap jumlah coret 1. Setiap jumlah coret 1. Jadi kita nggak keliru ketika menentukan frekuensinya. Gitu. Paham? Paham nak? Nah, kalau sudah dapat turusnya Umi gimana? Ya udah, frekuensinya itu sesuai turus. Kita nggak hitung ulang lagi datanya. Gitu. Jadi kita hanya melihat, oh ada 2 coret. Jumlah 1 di 1 coret. Jumlah 1 lagi di kolom 1 coret. Gitu. Mi 2 coret 1. Mi jumlah 3 coret 3 1. Mi, tapi yang 1 belum penuh Mi, nggak apa-apa. Setiap kalian jumpa angka berapa? Yang pertama kali angka 2 kan datanya kan? 2 coret 1. Habis 2 berapa? Mi angka 1 berarti coret di sini 1. Ya kan? Mi jumpa angka 0 coret 0.
enak buat video di kelas sendiri ternyata ya kan. Nggak bisa kalian cosplay jadi kelas 1, kelas 2 gitu. Kan nggak mungkin anak kelas 1 mukanya kayak kalian. Ya kan Arga? Mana ada anak kelas 1 abang-abang kayak Arga gini? Kayak Mas Jaki. Kan Mas Jaki? Sudah? Nah, tadi kita udah bahas tentang mengumpulkan data dan mengolah data. Dan kalian juga sudah paham tentang pengumpulan dan pengolahan data. Jadi, diulang-ulang lagi tugas materinya di rumah. Jangan lupa mengerjakan tugas PR-nya. Paham?